Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas ya. Jadi IWB baru kemarin nyampe dari Lombok Mandalika Circuit ya. Teman-teman semuanya kalau sama mantau IWB di Instagram pasti sama tahu. Jadi IWB nggak sempet membuat video sama sekali karena kesibukan. Karena juga di sana kita ada event yang luar biasa jos gandos Cak. Jadi IWB diundang oleh Motul Indonesia untuk meluncurkan sebuah oli GP series. Jadi ini adalah oli buat motor yang sudah berlisensi MotoGP. Wah, seru banget Cak. Kita disuruh untuk ngetes langsung olinya. Bahkan juga ada oli yang digunakan di MotoGP, yakni oli 300V, dan IWB jajal langsung before afternya menggunakan oli ini, menggunakan ZX10R si Grintuk hijau. Gila Mas, ini kita IWB total ya, kemarin sempat memutari Mandalika, itu mungkin sekitar 15 lapan, dan wah langsung badan rasanya ini sekarang bangun tidur nggak karu-karuan Cak, kayak digebukin badan linu semuanya, yang namanya leher ini sakit Cak sini Cak, karena kan kita menggunakan motor yang super nunduk dan menggunakan helm, kita menahan banget, apalagi gravitasi, kita braking itu sangat keras sehingga tangan juga menahan badan. Belum lagi pada saat kita nge-push untuk masuk tikungan, motor 1000cc itu nggak bisa belok Cak, kalau nggak kita rebah betul-betul, nggak menggantung. Itu yang menjadi salah satu experience, karena baru pertama IWB juga menggunakan Grintuk hijau atau 1000cc untuk di Mandalika. Wah, ini sebuah experience luar biasa, tapi juga sebuah momen yang seru banget. IWB nanti share kesamain lah, mencoba sirkuit MotoGP dengan oli lisensi MotoGP. Oke, teman-teman, di pagi hari ini IWB nggak akan banyak berceloteh, hanya ingin nge-share kesamain semuanya sebuah terawangan terbaru. Nah, ini kalau sampai mengikuti artikel Iwan Banaran atau blog iwanbanaran.com, pasti saya tahu IWB sudah mengendus adanya terawangan New Vario 125 2025. Jadi teman-teman, kalau kita memantau secara seksama pergerakan Astra Honda ini selalu ya, per 3 tahun sekali itu ada life cycle untuk penggantian, ataupun penggantian sih, jadi improvement, facelift atau apapun itu. Jadi ada life cycle-nya, umur motor itu per 3 tahun. Kita tahu juga bahwa Vario 125 adalah sebuah motor yang super laris ya untuk di kelasnya. Saya tahu sendiri sumbangsih dari Vario series ini cukup besar. Jadi kalau kita membedah mengenai market untuk Honda khususnya Cak, nah kita lihat bahwa pertama sumbangsih terbesar adalah Honda Beat pastinya. Kemudian kedua Scoopy yang di masa lalu Cak ya. Jadi kalau kita membongkar mengenai Scoopy yang generasi sebelumnya, maksudnya generasi sedang telanjang, itu memang super laris. Nah, untuk yang new kita belum dapat datanya. Dan kemudian yang ketiga adalah Vario series. Ini adalah gabungan Cak antara Vario 125 dan Vario 160. Makanya jika kita lihat dari penjualan Vario series ini per bulannya sangat besar, di atas dari 50.000 unit. Makanya jika kita lihat secara market, ini adalah sebuah motor yang laku banget, khususnya Vario 125 yang desainnya memang everlasting. Ya, jadi Vario 125 ini adalah sebuah motor yang juga dipasarkan di seluruh Asia Tenggara khususnya, yakni Thailand, Vietnam, yang disebut sebagai Honda Click. Sementara di Indonesia adalah Honda Vario, ada juga di beberapa negara Asia Tenggara yang namanya Vario juga. Tapi untuk di beberapa negara, some of region itu dijual dengan nama Honda Click. Nah, teman-teman, kita akan menerawang di video ini dengan jelas secara gamblang semuanya pergerakan dari Astra Honda Motor. Jadi kalau kita menggali, teman-teman semuanya, IWB sudah mencoba untuk ngubek-ngubek Cak. Jadi kita memang kalau ngubek-ngubek terawangan itu nggak gampang Mas. Yang namanya proteksi dari sebuah pabrikan itu sangat ketat sekali. Jadi proteksi atau perlindungan supaya tidak ada informasi bocor itu luar biasa Cak. Dan makin hari, tahun ke tahun semakin sulit sekali. IWB yang menerawang dengan ilmu ajan lampah lumpuh serat jiwa, pedang setan mantili, itu nggak gampang Cak, sulit sekali. Akan tetapi kita tetap berusaha keras supaya mendapatkan sepil cuil istilahnya ya. Dan teman-teman semuanya, akhirnya di video ini IWB tegaskan ke semuanya, sudah termonitor generasi terbaru Vario 125 yang membuat IWB juga pusing. Nah, pusingnya apa Cak IWB? Jadi pusingnya adalah IWB menemukan adanya indikasi Vario yang aneh pada cover stangnya. Jadi kalau kita membedah mengenai siluet penerawangan yang IWB dapatkan terbaru hari ini, IWB menemukan adanya generasi terbaru Vario 125 2025. Dan jika kita lihat pergerakannya memang seharusnya akan diluncurkan di tahun ini. Nah, kapan?
Kita akan bahas nanti setelah kita bedah mengenai apa yang kita temukan dan apa yang membuat kita atau IWB ingin nge-share sama semuanya sebagai bahan perenungan. Jadi teman-teman semuanya, kita harus tahu bahwa AHM memiliki sebuah strategi yang cukup unik. Jadi mereka berusaha menyodorkan beberapa opsi varian motor supaya sampean terpuaskan. Contoh, ada yang model road atau jalanan dan juga ada yang model adventure atau model-model ala ADV. Nah, teman-teman sama tahu sendiri, untuk entry level, AHM sudah memiliki Honda Beat generasi Street. Sama sudah tahu bagaimana Honda Beat Street menjadi pelengkap untuk varian Honda Beat. Beat Street ini ternyata secara penjualan lumayan, ya walaupun tidak bisa kita katakan booming seperti yang versi standarnya, tapi lumayan, Cak. Nah, dari sini, Cak, bisa kita lihat bahwa sekali lagi Honda AHM meracik Beat dan juga meracik Street, yang pembedanya motor ini terkonsep sebagai lebih rada-rada ya anak muda lah ya, adventure ataupun terserah sama nyebutnya. Tapi kita ngelihatnya sebuah motor yang secara desain beda karena stang covernya nggak ada dan digantikan dengan model stang-stang ala fat bar ya. Jadi model-model ala apa ya kita sebutnya taper ya, ada taper telanjang begitu. Dan itu ternyata juga termonitor pada Vario 160. Nah, sebenarnya harus tahu, Cak, Vario 160 itu juga ada versi mode telanjangnya, Kang Mas. Sebuah motor matic yang konsepnya adalah bagaimana motor ini memiliki desain ala crossover lah, bahasanya demikian, Cak. Dan jika kita perhatikan, engine-nya pun identik dengan Vario 160. Honda ADV itu menggunakan engine yang identik atau common engine dengan Vario 160, yakni engine 160cc 4 katup. Dan itu sudah disodorkan ke semuanya dengan desain yang jelas, gamblang padang jinglang. Nah, teman-teman, ini kita bahas sedikit buat semuanya karena ini ada korelasinya, Cak, dengan terawangan terbaru IWB Vario 125 yang akan kita bedah saat ini. Yang pertama adalah generasi pertama Vario 125 itu mengusung kode KZR. Itu adalah sebuah motor yang bandel banget dan Honda saat itu memperkenalkan AZG starter dan juga masih bolam biasa untuk lampu-lampunya. Kemudian 3 tahun Honda memperkenalkan generasi kedua dengan kode K60. Diteruskan setelah itu, Cak, dari K60 muncul lagi kode K60R. Dan sekarang yang dirilis di tahun yang terbaru ini adalah 2022, kodenya adalah K2V. Itu adalah kode-kode project. Nah, yang menarik adalah IWB saat ini juga menemukan kode terbaru dengan awalan K, tapi belakangnya berbeda. Yang menjadi fokus IWB, Cak, dari sekian semua terawangan ini, IWB cukup terkejut, Kang Mas. Soalnya IWB menemukan adanya perbedaan cover stang pada generasi terbaru Vario 125. Kenapa kok ada sosok siluet stang yang telanjang seperti itu? Dan IWB juga penasaran, apakah nantinya akan ada Vario yang model standarnya? Pastinya, Cak. Jadi jika kita melihat secara detail dan gamblang, Kang Mas, dari terawangan yang samar-samar, Cak, sampai harus siap. Nantinya akan ada sebuah generasi terbaru Vario 125 yang kemungkinan besar ada versi streetnya. Jadi versi ini versi yang stang telanjang dan konsepnya memang agak mirip dengan Vario 160 ataupun Beat. Di mana sosok varian ini tidak lagi menggunakan cover stang. Jadi cover stangnya dihilangkan dan diganti dengan taper. Nah, untuk sosok dari desainnya memang nggak akan berubah total. Sepertinya ya dari sosok asli untuk standarnya. Tapi bisa saja akan berubah karena memang secara konsep hanya AHM yang tahu dan IWB sejauh ini sangat sulit untuk menembus, Cak, desainnya kayak apa. Tapi yang jelas, Kang Mas, jika kita melihat dari sosok Vario yang kita endus menggunakan project K2 yang terbaru ini ya, kodenya berbeda belakang, kita menemukan adanya perbedaan desain dan entah kenapa desainnya memang masih sangat sulit untuk kita katakan kesampaian semuanya karena ada perbedaan-perbedaan opini, perbedaan-perbedaan siluet yang kita juga bingung sebab ada indikasi bentuk dan desainnya akan banyak mengadopsi dari Vario 160 ya, perubahan dari facelift-nya. Akan tetapi juga IWB melihat adanya indikasi siluet yang tidak akan melompat jauh dari yang sekarang. Jadi memang kalau kita fair-fairan, Cak, penjualan dari Vario 125 ya, itu sudah sangat bagus. Artinya desainnya memang disukai. Desain yang everlasting, desain yang enak dilihat, mulai dari depan, samping, belakang tuh enak dilihat. Dan IWB cukup khawatir kalau AHM atau Honda merombak desainnya total, maka akan membuat justru generasi terbaru ini nggak disukai. Makanya saat ini ada 2 opini yang berkembang dari terawangan IWB mengenai sosok desain dari New Vario 125 yang terbaru nanti.
apakah nanti desainnya akan berubah total atau mirip dengan Varius 60, itu masih 50-50. Tapi kalau dari kacamata pribadi, yang jelas generasi terbaru 2025 ini akan berubah desainnya, akan ada sentuhan ya yang terbaru itu, dan juga ada penambahan fitur, termasuk juga akan ada kita duga Cak, akan ada yang namanya Honda Vario Street sebutnya sementara demikian, yang mana konsepnya mirip dengan ADV 160 ataupun Beat Street, yang mana cover stangnya nggak ada, tapi digantikan dengan model taper. Itu Cak, memang semuanya masih sekedar terawangan, dan WB juga masih sangat sulit untuk menembus akurasi terawangan ini, sebab sekali lagi proteksinya luar biasa. Tapi boleh sama tampung Cak, yang jelas tahun ini Yamaha harus siap, jangan lengah itu intinya, sebab AHM sedang menyiapkan gacoannya, AHM menyiapkan senjatanya yang kita duga sebagai New Vario 125 Street, yang bisa saja pada saat peluncurannya akan berbarengan dengan versi standarnya atau versi road yang juga akan menggebrak pasar Indonesia jika kita tidak salah akan lahir pada semester 2 2025 ya. Untuk detail dari apa lampunya, fiturnya, lain-lainnya IWB akan susulin karena kita sedang terawang terus ya. Tapi yang jelas ini adalah tahun di mana Vario New Generation 125 maksudnya ya akan lahir ya, dan juga diduga akan ada versi stang telanjang yang kita sebut sementara ini adalah versi street ataupun ya kalau ADV 125 nggak mungkin Cak, tapi bisa saja kita sebut sebagai versi street yang bisa saja nanti namanya juga bukan street akan tetapi konsepnya sama. Dan jika terawangan pribadi IWB ini akurat Mas, maka line up dari Matic Honda lengkap. Vario 125 nanti akan ada versi stang telanjang. Honda Beat sudah ada dengan streetnya, sementara untuk Vario 60 sudah ada untuk ADV. Dan Vario 125 tahun ini kita duga akan nyusul dengan versi tersebut. Yang disebut, kita belum tahu ya sebutannya apa, tapi model versi stang telanjang atau taper. Ada tapernya gitu Cak ya. Oke Kang Mas, itu Cak update IWB sekilas tentang terawangan terbaru. Mohon maaf jika mungkin hanya sekilas lalu. Yang penting sampean tercerahkan, sampean mendapatkan poinnya. Dan IWB akan racik dulu video tentang ngetes oli MotoGP Motul yang terbaru, yang luar biasa. Kita fun banget kemarin ngetesnya. Karena memang secara feel engine itu, wah memang motul Cak, itu intinya. Ya, pokoknya IWB akan share ke semuanya, kita racik videonya. Dan juga kita akan racik tentang MotoGP, di mana ada huru hara yang cukup kental, di mana kita duga bisa saja nanti Martin akan meninggalkan Aprilia dan gabung dengan HRC. Itu Cak ya, update IWB. Silahkan komen Cak di bawah. Kira-kira jika ada Vario 60, Vario 125 maksudnya, Vario 125 versi street, apakah saya tertarik? Dan jika tertarik, kira-kira seperti apa sosok yang saya inginkan, dan juga bagaimana dengan harganya. Silahkan komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau saya suka video ini, saya like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.